Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini setelah kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1940 2020 yang usia kemerdekaan kita itu sudah 75 tahun ya. Wah, baiklah anak soleh dan soleha, sekarang kita akan belajar matematika kembali ya. Kemarin ternyata Ustaz sudah periksa bahwa masih ada yang keliru mengenai penjumlahan bilangan bulat, sehingga hari ini kita akan mereview kembali mengenai penjumlahan bilangan bulat. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya anak soleh dan soleha, kemarin saya sudah melihat pekerjaannya. Ternyata kemarin antara penjumlahan dan perkalian masih bingung-bingung mengenai konsepnya. Ingat ya, mengenai perkalian ketika hukum positif dikali dengan positif sama dengan positif, negatif dikali dengan negatif sama dengan positif, positif dikali dengan negatif sama dengan negatif, negatif dikali positif sama dengan negatif. Ingat, tanda seperti ini, hasil yang seperti ini berlaku untuk perkalian dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan tidak menggunakan konsep seperti ini ya. Ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian. Sehingga hari ini kita akan mengulangi mengenai penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan sifat komutatif atau pertukaran ya. Anak soleh dan soleha, anak soleh, kita akan coba mengulangi lagi mengenai sifat komutatif pada penjumlahan, komutatif atau pertukaran. Jadi ingat kemarin saya jelaskan kembali bahwa sifat komutatif ini atau pertukaran berlaku pada penjumlahan dan perkalian, sehingga tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian ya. Anak soleh dan soleha, sifat komutatif, Ustaz akan mengulang kembali konsep mengenai sifat komutatif pada penjumlahan karena kemarin masih banyak yang keliru. Ya, kita sudah pelajari mengenai penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan ya. Jadi menggunakan garis bilangan seperti 3 ditambah minus 2 atau negatif 2. Kita memakai garis bilangan. Audio Jungle. Kita start dari angka 0 ke angka 3. Positif 3 ya. Kita lihat lagi tandanya adalah negatif. Negatif berarti ke kiri karena dia penjumlahan itu ingat dia akan maju dia tidak ada padanya ya, dia maju ke sini. Jadi maju sebanyak 2 langkah, 1, 2. Hasilnya adalah positif 1. Begitupun ketika dibalik, yaitu negatif 2 ditambah positif 3. Kita akan lihat hasilnya ya. Kita ke
negatif 2 terlebih dahulu. Lihat, negatif 2 ya. Negatif 2. Setelah itu ini dia positif, berarti dia mengarah ke tanda panahnya ke kanan. Ke kanan. Karena dia penjumlahan, maka dia akan maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Hasilnya adalah positif 1. Jadi meskipun dibalik atau ditukar posisinya, jawabannya tetap sama, yaitu positif 1. Itu tadi untuk angka yang kecil seperti 3 ditambah negatif 2. Bagaimana jika kalau 20 positif 25 ditambah negatif Audio Jungle. 35. Nah, kalau kita buatkan garis bilangan, ini sepertinya bakalan lama dan bakalan panjang. Jadi ada triknya. Kemarin Ustazah sudah jelaskan. Triknya yaitu mengenai sistem hutang dan jumlah uang. Positif, ingat ya, positif itu adalah uangnya kita, uang milik kita, sementara negatif itu adalah hutang. Ya, ingat, sudah diingat ya bahwa positif itu adalah jumlah uang, sementara negatif itu adalah utang kita. Hutang berarti kita harus membayar kepada orang lain karena kita punya hutang. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah jumlah uang, sementara ini adalah hutang. Ya, ini adalah jumlah uang dan ini adalah hutang. Kita lihat dulu komutasi perkalian bahwa bila dibalik hasilnya juga tetap sama. Ingat ya, ini positif, ini negatif. Positif adalah uang dan ini adalah jumlah utang kita. Kita lihat yang mana lebih besar, uangnya kita atau utang. Yang lebih besar adalah hutang. Kalau lebih besar hutang daripada uang kita, maka akan terjadi minus atau negatif karena kita harus membayar utang yang berlebih, sementara uangnya kita cuma 25, sedikit, sehingga nanti akan menjadi negatif. Kemudian kita kurangi 35 dikurang 25, hasilnya adalah 10. Jadi hasilnya adalah negatif 10. Kita lanjut lagi coba ya. 450 ditambah negatif 750. Kita lihat positifnya 450 ditambah negatif 750. Ini adalah jumlah uang, ini adalah utang. Yang lebih besar yang mana? Lebih besar adalah hutang. Lebih besar hutang daripada uang kita. Sehingga nanti pasti jumlahnya akan minus. Akan negatif. Ya, minus itu sama dengan negatif ya. Minus sama dengan negatif. Ya. Sehingga kita kurangi lagi 750 dikurang 450. 0, 5 kurang 5, 0, 7 kurang 4, 3. Hasilnya adalah negatif 300. Contoh berikutnya, positif 60 ditambah negatif 30. Kita lihat, positifnya ternyata lebih besar daripada negatif, atau jumlah uangnya kita lebih besar daripada jumlah utang, sehingga nanti hasilnya akan positif.
Kemudian untuk mengetahuinya kita sisa kurangi. 60 dikurang 30. Hasilnya adalah 30. Hasilnya adalah positif 30 karena jumlah uang kita lebih besar daripada utang. Contoh berikutnya lagi. Kita lihat ya. Negatif 53 ditambah positif 70 atau positif 70 ditambah negatif 53. Ya, kita lihat negatif adalah utang sementara positif 70 adalah jumlah uang. Ternyata yang lebih besar adalah jumlah uang kita untuk membayar utang. Jumlah uang kita untuk membayar utang kita ternyata ada lebihnya. Sehingga dia akan positif. Kita sisa kurangi 70 kurang 53. 0 kurang 3 tidak bisa kita pinjam 1, jadi 10 kurang 3 adalah 7. 6 kurang 5 adalah 1. Hasilnya adalah positif 17. Ya, soleh-soleha. Nah, kita coba lagi. Bagaimana jika negatif 70 ditambah negatif 35? Untuk kita balik ya, negatif 35 ditambah negatif 70. Ini adalah negatif semua, bahwa ini adalah utang dan ini juga adalah utang. Utang ditambah hutang, maka utangnya kita akan bertambah, sehingga hasilnya nanti akan negatif. Utangnya kita bertambah sehingga kita tambah, kita jumlah 70 ditambah 35 karena jumlah utang kita yang bertambah. 5, 7 tambah 3 adalah 10. Hasilnya adalah negatif 105. Contoh berikutnya lagi. Ya, kita lihat negatif 35 ditambah negatif 12. Hutang ditambah hutang. Hutang ditambah hutang. Maka hutangnya kita akan bertambah. Bertambah hutangnya kita. Tidak ada pemasukan, tidak ada uangnya, kita minus. Sehingga 35 ditambah 12. 7. 4. Hasilnya adalah negatif 47. Jumlah utang kita akan bertambah ketika hutang ditambah dengan hutang. Ya, anak soleh. Kemarin banyak yang keliru mengenai tanda negatif dan tanda negatifnya dan positif. Jadi ketika negatif ditambah negatif, kemarin banyak yang menghasilkan positif, padahal perkalian dan penjumlahan itu berbeda. Ya, anak soleh dan soleha, semoga kalian sudah mengerti mengenai penjelasan ulang ustazah tentang sifat komutatif pada penjumlahan bilangan bulat. Ya, baiklah anak soleh dan soleha, untuk lebih jelasnya atau untuk lebih kalian dapat memahami, kerjakanlah latihan 7 halaman 17 nomor 1 A sampai E mengenai penjumlahan saja ya. Terlebih dahulu nomor 2 A sampai E. Ya, kerjakan itu dan kemudian kumpulkan kepada ustazah ya, anak soleh dan soleha. Audio Jungle. Baiklah, anak soleh dan soleha, itulah tadi penjelasan ustazah mengenai penjumlahan bilangan bulat menggunakan sifat komutatif atau pertukaran. Jadi sifat komutatif pertukaran hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Dan ustazah ingatkan sekali lagi bahwa beda konsep dari perkalian dan penjumlahan. Untuk positif dikali dengan positif itu hasilnya positif, negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Itu berlaku pada perkalian dan pembagian. Tetapi penjumlahan dan pengurangan tidak berlaku konsep seperti itu ya.
Jadi ikuti penjelasan Ustazah tadi untuk lebih mudahnya ya. Akhir kata Ustazah ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.